Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah begitu sayangnya kepada kita, begitu cintanya kepada kita, hingga Allah masih mengizinkan kita untuk bisa bernapas, masih kita diberikan kehidupan, diberikan kesempatan untuk bisa menambah amal soleh kita. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim sambil juga menunggu salat berikutnya, yaitu salat isya. Berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Siapa saja yang pagi-pagi, sore-sore berangkat ke masjid, pagi-pagi, sore-sore berangkat ke masjid, maka Allah menyediakan satu hidangan di surga untuknya setiap kali ia berangkat pagi-pagi atau berangkat sore-sore. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, man tahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma nahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Siapa saja yang bersuci di rumahnya, berwuduk di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, untuk melaksanakan salah satu fardu dari apa-apa yang difardukan oleh Allah, yaitu melaksanakan salat 5 waktu, maka setiap langkah kedua kakinya, yang satu untuk menggugurkan satu dosa dan yang lain untuk mengangkat satu derajat. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, inna a'adhaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamsha mamsan fa'ab'aduhum walladhi yantadhiru salata hatta yusalliyaha ma'al imam a'zamu ajran minal ladzina yusalliyaha thumma yanam. Sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya dalam salat berjamaah, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam salat berjamaah adalah orang yang paling jauh perjalanannya ke masjid, maksudnya ke tempat salat, kemudian yang lebih jauh lagi, dan orang yang menunggu salat fardu berikutnya hingga dilaksanakan salat berjamaah yang keduanya bersama imam, lebih besar pahalanya daripada orang yang salat berjamaah kemudian ia tidur tidak menunggu salat fardu yang berikutnya. Subhanallah, kita ini yang termasuk di antaranya. Terakhir, ini hadis ya ada di Sunan Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, manik barat qadamahu fi sabilillah. Ya, jadi satu ketika ada lagi yang sedang berjalan menuju sholat Jumat gitu ya. Lalu dikatakan kepadanya, bergembiralah ya, karena langkah-langkahmu ini di jalan Allah. Maksudnya berangkatnya kita ke masjid, langkah kaki kita ke masjid
untuk salat berjamaah itu adalah termasuk langkah di jalan Allah. Manik barrat qadamahu fi sabilillah, siapa saja yang kedua telapak kakinya, saya ulangin, siapa saja yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah, fahuma haramun 'alan nar, ya, maka keduanya diharamkan atas neraka Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya saat ini Bapak Ibu kita sudah disiapkan hidangannya di surga. Kita satu langkah kita menggugurkan dosa, satu langkah kita meninggikan derajat di sisi Allah. Bayangin Pak, langkah kaki kita dari masjid, satu digugurkan dosa, dua diangkat derajat kita, terus begitu. Setiap kita berangkat ke masjid, dosa kita digugurkan setiap langkah kita. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah, kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala karena langkah kaki kita menuju untuk salat berjamaah. Salat dan salam Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita sampaikan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke materi yaitu tentang tulisan dari Abu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah akibat orang yang meninggalkan salat, masih tentang itu saya informasikan bahwa kalau Ahad kemarin tanggal 11 Al-Furqan ketempatan subuh gabungan silaturahim subuh yang mengadakan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kemayoran. Besok Ahad besok tanggal 18 bertempat di Masjid Al-Iman Qodam juga akan dilaksanakan silaturahim subuh bersama yang dilaksanakan oleh DMI Ranting Sumur Batu. Insyaallah yang akan memberikan tausiah atau mau'idhah subuhnya adalah Kiai Haji Dr. Muhammad Dahlan MA. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir ya. Salat subuhnya misalnya di Al-Furqan, habis itu langsung ikut taklim. Atau salat subuhnya di sana, monggo silakan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu nanti sama Pak Halim aja ya, disampaikan di Jumat ya. Udah disampaikan sama Pak Halim di Jumat ya. Kita bongkar apa namanya granit yang di luar ya, karena bermasalah dan dikhawatirkan menimbulkan masalah, maka dibongkar. Akhirnya dilempok deh, di apa ya, jadi cuma di itu aja ya. Insyaallah nanti lebih baik ya, lebih bagus. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, mohon doanya, infak sedekahnya juga untuk kelancaran itu, karena selama ini kita pakai dari dana kas masjid ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu itu sudah disampaikan tentang orang yang meninggalkan sholat masuk dalam kategori kufur ya. Tapi bukan berarti lalu kita menganggap bahwa kalau ada orang yang saudara kita atau siapa tetangga kita ketahuan nggak pernah sholat terus kita panggil kafir nggak gitu ya, nggak boleh ya. Saya juga udah menyampaikan tentang turunnya surat Al-Baqarah ayat 285 286 ya, silsilahnya sejarahnya nuzulnya ya, asbabun nuzulnya, yang di situ para sahabat ngerasa keberatan ya. Masalahnya baru terbersit di hati aja udah
dicatat kan itu. Waduh berat banget gitu ya. Nah, lalu ayat itu dinasakh ya, dihapus dan karena para sahabat menyatakan sami'na wa ata'na ya. Amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masyaallah. Dan ini juga 285 286 ini adalah ayat yang ditulis di Ka'bah ya. Itu yang ada di kiswah Ka'bah itu Al-Baqarah 285 286. Makanya doa ini Bapak Ibu ya sering-sering lah ya, sering-sering dibaca ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebenarnya tulisan yang cakep di sini ya. Saya nanti akan bacakan jadi mengibaratkan tentang orang yang berdiri ya. Gini, kita suka ngelihat ada di mall-mall ya, mall-mall yang cakep-cakep sih, tapi yang nggak cakep-cakep juga begitu juga ya. Dia satpam itu nggak boleh duduk ya, diri aja nyambut konsumen yang datang ya. Bahkan dibukain pintu sambil senyum, sambil ngucapin salam ya kan, selamat datang apa segala macam ya. Keluarnya juga terima kasih, dibukain pintu dan seterusnya. Kuat tuh Pak, diri sampai berjam-jam, 3 jam 4 jam kuat ya. Sementara kita sholat boro-boro diri 1 jam ya, 5 menit aja imam baca panjangan dikit kita udah gerendengan bukan main. Untuk urusan dunia kita bisa memotivasi diri kita diri berlama-lama untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat, padahal dengan lamanya berdiri, halo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu Aisyah radhiyallahu anha ngelihat kaki Nabi bengkak, nggak tega itu. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ngelihat kakinya Nabi bengkak. Bengkaknya kenapa? Lama diri dalam sholat. Nabi yang dijamin ya masuk dosanya udah diampunin sama Allah, tapi ibadahnya nggak ada yang bisa ngalahin. Umatnya pun nggak ada, sahabat-sahabat yang paling hebat pun nggak ada yang bisa ngalahin ibadah Nabi SAW yang dijamin masuk surga, dosanya udah diampunin sama Allah yang lalu dan yang akan datang. Tapi ibadahnya subhanallah. Ini kan memotivasi kita seharusnya ya, memotivasi kita. Rasulullah SAW yang udah dijamin masuk surga aja ibadahnya kayak gitu. Nah kita yang kagak punya jaminan masuk surga, yang dosanya paling banyak ya, Masya Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, janganlah urusan dunia itu kalau kita bisa ngelihat ibrah ya, pelajaran orang-orang begitu luar biasanya untuk urusan dunia, harusnya untuk urusan akhirat kita lebih hebat lagi harusnya gitu ya. Kalau urusan dunia kita bisa, kenapa urusan akhirat nggak bisa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sampai pada hari kiamat orang yang meninggalkan sholat akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Baik. Ancaman bagi si pemalas dalam melaksanakan sholat berjamaah dan sebagian kabar gembira bagi orang yang rajin sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadisnya
ada di Sahih Imam Muslim, ya. Hadisnya nomor 1520, ya. Hadisnya panjang nih Pak, dari Abi Ahwas an Abdullah, ya. Diriwayatkan dari Abul Ahwas dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, siapa saja yang ingin gembira dengan menjumpai Allah kelak pada hari kiamat sebagai seorang muslim. Saya ulangin, ya. Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman. Siapa saja yang ingin gembira dengan menjumpai Allah kelak pada hari kiamat sebagai seorang muslim, falyuhafidz ala haula'is salawat, ya, maka hendaklah ia menjaga salat-salatnya di awal waktu. Itu Pak ya, satu poin tuh. Jadi ternyata menjaga salat di awal waktu, artinya salat berjamaah, itu ternyata adalah sebab kita nanti pada hari kiamat akan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kegembiraan yang luar biasa, ya. Siapa saja yang ingin gembira menjumpai Allah kelak pada hari kiamat sebagai seorang muslim, jaga salatnya, lakukan salat di awal waktu berjamaah. Subhanallah. Haitsu yunada bihinna fa innallaha syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, ya. Yakni ketika dipanggil dengan azan, ya, salat waktu, ya. Hal ini karena Allah Ta'ala telah mensyariatkan sunanul huda. Sunanul huda itu apa ya? Petunjuk Allah Ta'ala, ya. Perjalanan di atas petunjuk Allah. Maksudnya sunah-sunah di antara sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat-salat fardu berjamaah termasuk sunanul huda. Seandainya kalian salat fardu di rumah-rumah kalian sebagaimana orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka sungguh kalian telah meninggalkan salah satu dari sunanul huda Nabi kalian tersebut. Seandainya kalian meninggalkan salah satu dari sunanul huda Nabi kalian, maka kalian pasti akan tersesat. Poin yang kedua, salat berjamaah salah satu di antara sunanul huda. Kalau kita tinggalkan salat berjamaah, berarti kita meninggalkan salah satu di antara sunanul huda. Artinya, kalau kita sudah meninggalkan salah satu di antara sunanul huda, kita masuk dalam golongan orang-orang yang tersesat. Bisa juga diterjemahkan, bisa juga diterjemahkan orang yang kagak menjaga salatnya di awal waktu, orang yang kagak mau melangkahkan kakinya mendengar adzan berkumandang untuk datang ke masjid salat berjamaah, termasuk orang yang siapa yang ngomong tuh ya? Sesat. Gitu ya. Masya Allah. Tidaklah seseorang bersuci dengan baik kemudian menyengaja ke masjid di antara masjid-masjid, ya, kecuali Allah menetapkan satu kebaikan untuk satu langkah yang ia langkahkan dan ditetapkan satu derajat bagus baginya serta dihapuskan pula dirinya satu kesalahan. Satu langkah dihapus dosanya, diangkat derajatnya, mendapatkan satu pahala satu langkah. Tak subhanallah. Maka tadi di awal tadi saya katakan diantaranya yang paling bagus adalah yang rumahnya jauh dari masjid. Kasihan Pak Putanto tuh, ya. Nah, dia tawaf dulu, muter-muter dulu. Ya, yang jauh dari masjid, makin jauh makin gede lah pahalanya kan, makin banyak dosanya dihapus sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Sungguh, kata Nabi, ya, aku melihat bahwa tidaklah di antara kami ada yang tidak salat berjamaah di masjid kecuali ia adalah seorang munafik
yang telah terkenal kemunafikannya. 3. Jadi orang yang meninggalkan sholat berjamaah sungguh ya sudah dicap sebagai orang munafik. Sungguh ada seorang laki-laki yang dipapah oleh 2 orang laki-laki hingga ia berdiri diberdirikan di saf salat berjamaah. Saya kemarin sama Pak Halim, sama Pak Haji Giono ke satu tempat ya yang menjadi wasilah Ustadz Adin Samanuddin ya kemarin. Lumayan itu dari habis asar pulang sampai isya ya. Habis sisa lah bisa sampai malam. Ya ikhtiar ya, ada yang pengen ya ada satu jalan untuk bisa dapat dana pembebasan lahan gitu ya. Tapi belum kita follow up. Nah di sana yang saya pengen ceritain bukan itunya. Saya pengen ceritain di sana tuh di masjid Al-Muttaqin di Ancol dekat rumah sakit Paru. Berarti rumah sakit Sulianti Saroso ya Pak ya. Nah itu sholat di sana boleh dibilang tuh masjidnya Jemaah Tabligh Al-Muttaqin. Jadi ininya Al-Muttaqin bukannya Kebon Jeruk. Jadi memang agak beda Kebon Jeruk sama tapi lebih awal Al-Muttaqin. Setelah Al-Muttaqin baru ada Kebon Jeruk. Nah, itu saya perhatikan di sana tuh banyak sekali ada beberapa yang sholatnya di bangku. Ya. Sholatnya di bangku. Kita di Al-Furqan juga dulu ada beberapa ya, almarhum Pak Radio, terus Bang Nana ya almarhum. Semoga mereka semua ini orang-orang yang mendapatkan nikmat dalam kuburnya ya. Terus apalagi tuh Pak Haji Wisnu Pak Haji Wisnu yang ya karena memang agak berat perjalanan kemari ya. Subhanallah, Pak itu menjadi motivasi kita bahwa mereka aja yang berat, susah melangkahkan kakinya dan sholatnya nggak bisa untuk berdiri, dia duduk dibela-belain untuk tetap menjaga sholat agar bisa sholatnya berjamaah. Jadi motivasi buat kita yang masih gagah-gagah, yang masih bisa jalan, yang masih bisa diri, ya malu ya sama almarhum Pak Haji Radio, malu sama almarhum Pak Nana Suwarna kan gitu kan, malu kita sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik. Saya lanjutkan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ancaman bagi orang yang merasa berat ya melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Ini ini udah disebut tapi belum ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 657. Laisa salatun athqala 'alal munafiqin minal fajri wal isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Laqad hamamtu an amural muadzin fayuqima thumma amura rajulan ya ummun nasu thumma akhudhu su'alan min narin fa uharriqu ala man la yakhruju ila salati ba'd. Ini hadis suka disampaikan sama Ustadz Adin ya. Kalau dia ngisi kajian subuh pasti dia baca hadis ini. Tidak ada salat berjamaah yang paling berat bagi kaum munafik selain salat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, kita tahu pahalanya,
niscaya mereka akan menghadirinya walau habwan, walaupun harus dengan cara merangkak. Pernah ada lihat Pak, kita ada orang jalan ke masjid sholat merangkak? Nggak ada kan? Termasuk sholat jalan ke masjid merangkak itu termasuk adalah orang yang tadi dalam hadis itu dipapah, di apa namanya, di apa namanya, di apa sih namanya itu, jadi papah ya, dipapah gitu ya, karena memang nggak bisa jalan ya, misalnya yang kena stroke, kakinya susah kan, dipegangin jalan, dia mau sholat berjamaah, subhanallah, pahalanya gede banget tuh. Termasuk maaf nih si apa namanya, saudara kita Agus tuh ya, termasuk orang yang sulit untuk melangkahkan kakinya ke masjid karena sama seperti sahabat siapa, muadzin, salah satu muadzin Nabi kan ada dua, Bilal bin Rabah dan Ummi Maktum. Ummi Maktum tuh buta matanya, rumahnya jauh dari masjid, dan kalau dari rumahnya ke masjid itu ngelewatin hutan, ngelewatin ya pokoknya jalanannya rusak deh ya. Kalau sekarang jalanannya iya, udah jauh, lewatin hutan, banyak binatang buas, ya, kagak ada yang nuntun, coba bayangin Pak. Pantesan dia minta izin sama Nabi, ya, untuk tidak minta rukhsah, minta keringanan untuk tidak sholat berjamaah. Nabi izin, iya, gitu loh. Terus pada saat dia keluar, ya, apakah kamu mendengar suara adzan? Ya Rasulullah. Berarti wajib tuh. Dengar adzan wajib datang. Makanya maafin juga saudara kita Agus ini pahalanya gede banget Pak. Gede banget. Makin berat ibadah kita lakukan, makin gede pahalanya. Makin gede pahalanya. Subhanallah. Nah, ini juga apa saudara kita nih Agus nih menjadi motivasi buat kita. Dia aja yang matanya buta, susah jalannya, ngeraba-ngeraba, datang ke masjid untuk jaga sholat, untuk tetap sholatnya tepat waktu berjamaah. Ya, jadi kalau yang matanya masih ngeliat, masih seger, masih gagah, juga males datang mendengar adzan untuk datang ke masjid, malu sama Agus. Ya, malu. Ya Allah. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ancaman bagi orang yang melakukan sholat dengan mengakhirkannya atau melakukannya dengan tergesa-gesa. Ini hadisnya ada di dalam apa namanya Abu Daud, ya, Sunan Abu Daud, hadis nomor 441. Ya. Sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin. Ya, kata Nabi, itu adalah salat orang munafik, itu adalah salat orang munafik, itu adalah salat orang munafik. Sampai 3 kali Nabi mengatakan. Ya Allah. 3 kali Nabi mengatakan tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafik. Itu salatnya orang munafik. Sampai 3 kali Nabi bilang. Siapa? Yajlisu ahaduhum hatta idza farratis syamsu fakanat baina qarnain syaitanin, ya, au ala qarnai asyaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha azza wa jalla fiha illa qalilan. Siapa yang Nabi sebut itu salatnya orang munafik, itu salatnya orang munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Mereka belum beranjak dari duduknya hingga matahari telah menguning dan berada di antara 2 tanduk setan atau di atas 2 tanduk setan. Ketika itu barulah mereka salat 4 rakaat salat asar. Udah pengen maghrib baru salat asar. Di masjid udah apa namanya, udah salatu wassalamu alaik, Allahu Akbar, belum salat asar, buru-buru ngambil wudhu. Ini yang Nabi sebut dengan tilka salatul, itu salatnya orang munafik. Ih, serem Pak. Ya Allah, serem. Ya Allah.
Ada enggak nih yang begini? Banyak tuh. Biasanya yang laki-laki apa yang perempuan? Ya laki-laki perempuan. Sama-sama. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Termasuk ya tilka salatul munafik, itu salatnya orang munafik, yaitu mengakhirkan salat, ya salat zuhur, ya udah pengen habis salat asar baru salat zuhur, udah pengen deket maghrib baru salat asar, mengakhirkan ya. Yang kedua termasuk diantaranya adalah Nabi ini mengatakan begini nih hadisnya ya, au ala qarnai au aqama fa naqara arba'an la yadhkurullah azza wa jalla illa qalila ya. Termasuk diantaranya ya orang yang salatnya itu dengan cepat seperti burung mematuk makanan ya. Seperti burung mematuk makanan. Kalau orang Betawi bilang seperti capung cebok. Ya Allah, capung cebok. Ini Nabi mengibaratkan seperti apa, burung matuk makanan. Kalau kita perhatiin burung pada saat makan itu, makan makanannya itu kan cepet ya. Nah, jadi digambarkan orang munafik ya, orang yang sholatnya terburu-buru itu masuk dalam kategori sholatnya orang munafik. Nggak ada tumaninahnya. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepet gitu, nggak ada tumaninahnya. Nah ini bahaya sekali. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penutup ya, ini udah pengen habis. Saya pengen bacakan di sini penulis ya, tulisan dari si penulis ini. Mengapa engkau tidak malu kepada Allah? Mengapa engkau tidak malu kepada Allah? Wahai saudaraku, Anda pasti menganggap buruk seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mengapa? Anda pasti menganggap buruk seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mengapa? Karena ia tidak tahu berterima kasih atas jasa-jasa orang tuanya selama ini kepadanya. Benar apa benar? Iya, kalau ada anak durhaka, kira-kira kita gimana? Orang ngajar kan. Nggak bisa terima kasih memang bapak itu kan gitu kan. Memang bapaknya kayak gitu, tega banget kan gitu. Masya Allah. Karena ia telah melupakan jasa-jasa orang tuanya yang tidak akan pernah dapat terbalaskan. Karena ia bagaikan orang yang membalas air susu dengan air tuba. Ini anak yang durhaka. Karena ia telah berani melawan orang yang seharusnya ia taati. Karena ia telah meremehkan orang yang seharusnya ia hargai. Karena seakan-akan ia telah mengejek orang tuanya sendiri. Karena dan banyak lagi alasan lainnya yang dapat Anda kemukakan terhadap anak yang durhaka kepada orang tuanya. Namun sadarkah Anda wahai saudaraku seiman bahwa ada yang lebih buruk daripada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, yaitu seorang hamba yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakannya. Kenapa? Karena ia tidak berterima kasih atas berbagai nikmat karunia Allah yang selama ini dianugerahkan kepadanya. Ia punya tangan, punya kaki, punya wajah, organ-organ tubuhnya yang lainnya sempurna, bisa ngelihat, bisa dengar, bisa meraba. Ia punya anak, istri, rumah, kendaraan, pekerjaan, teman, harta, kekayaan. Ia bebas menghirup udara, menginjak bumi, berkarya dalam ruang dan waktu yang telah Allah berikan secara gratis. Semuanya, kenikmatan itu tidak akan pernah dapat dihitung dan dihinggakan. Sanggupkah seorang hamba menghitung tarikan napas yang telah ia lakukan dari sejak lahir sampai saat ini? Ingatlah bahwa tidak ada satu tarikan napas pun kecuali Allah lah yang mengendalikan dan mengaturnya.
Dan sanggupkah seorang hamba menghitung detak jantung yang senantiasa berdenyut sejak dari dalam kandungan? Disadari itu tidak, maka tidaklah jantung itu berdetak kecuali Allah yang mengendalikan dan mengaturnya. Lalu mengapa ia tidak tahu berterima kasih kepada Allah, padahal selama 24 jam dalam sehari semalam Allah menganugerahkan nikmat kepada kita tanpa henti walaupun kita sedang terlelap tidur? Pantaskah kalau ia sering enggan untuk berterima kasih sedikit saja dengan bersimpuh di hadapan hanya 5 menit sebanyak 5 kali sehari? Oh Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW ya, ada nih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata begini, di antara tawanan yang datang kepada Nabi SAW, di antara tawanan yang datang kepada Nabi SAW, ada seorang wanita yang sedang menyusui. Ada seorang wanita yang sedang menyusui. Tiba-tiba ia mendapatkan seorang bayi laki-laki di antara para tawanan. Ia mengambilnya, merangkulnya di perutnya dan menyusuinya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada kami, kepada para sahabat pada saat itu, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha fin nari qulna la wa hiya taqdiru ala alla tatrahu faqala Allahu arhamu bi'ibadihi bin hadhihi biwalidiha." Kata Nabi, apakah kalian berpendapat bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Maka kami menjawab, tidak ya Rasulullah. Ia mampu untuk tidak melakukannya. Tidak, ia mampu untuk melakukan, tidak akan mampu untuk melakukannya. Seorang ibu terhadap anaknya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, Allah lebih sayang kepada para hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Muttafaqun alaih. Subhanallah, Pak, sayang banget Allah sama kita, Pak. Sayangnya Allah melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya yang sedang disusuinya. Apa pernah ada kita lihat seorang ibu tega anaknya lagi disusuin dilemparin ke api neraka? Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang seorang ibu terhadap anaknya itu. Lebih sayang Pak kepada kita Allah. Ya, kok tega-teganya ya. Cuma 5 kali disuruh kita bersimpuh, nggak lama-lama, 5 menit doang. Tega banget kita gak mau ngelakuin itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini panjang sebenarnya bacaan ini. Tulisan dari beliau ini cakep sebenarnya ya. Tapi dicukupkan aja dulu sampai sini karena sudah masuk waktu salat. Tapi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita yang udah diberikan nikmat Allah, dikasih kita kasih sayang Allah, dimudahkan kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah ini, maka peliharalah ya, jaga jangan sampai lepas sampai kita dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.